Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai pahat bubut. Anak kalian sudah tahu apa itu pahat bubut? Ya, benar. Pahat bubut merupakan suatu alat potong utama yang digunakan pada proses pembubutan. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai geometri pahat bubut. Nah, pada slide yang ini yaitu geometri pahat bubut, dapat kita lihat di PowerPoint-nya. Itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu ada sudut potong samping, sudut potong depan, sudut tatal, sudut bebas sisi, dan yang terakhir itu sudut bebas depan. Nah, geometri pahat bubut ini besar sudut potongnya itu tergantung dari jenis bahan atau material benda yang digunakan. Karena bahan atau material itu kan sangat berpengaruh terhadap hasil pembubutan itu sendiri dan juga berpengaruh terhadap performa kerja pahatnya itu. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis pahat bubut. Nah, yang pertama ini bisa dilihat di PowerPoint beserta gambarnya. Yang pertama ada pahat bubut rata kanan. Jadi, pahat bubut rata kanan ini digunakan untuk membubut diameter luar dari benda kerja itu sendiri sampai diameternya itu rata, dan arah pemakanan pahat bubut rata kanan ini mulai dari kanan ke kiri dengan diameter puncaknya itu 80 derajat. Nah, yang kedua ini ada pahat bubut rata kiri, dan hampir sama seperti pahat bubut rata kanan ini, digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja. Dan arah pemakanan ini yang berbeda dari pahat bubut rata kanan tadi, karena rata kanan tadi dari kanan ke kiri, sedangkan kalau yang rata kiri ini dari kiri ke kanan, dan besar sudut puncaknya juga sama seperti pahat bubut rata kanan tadi, yaitu 80 derajat. Nah, yang ketiga ini ada pahat muka. Nah, sebenarnya pahat muka ini hampir sama dengan pahat yang sebelumnya tadi, tetapi perbedaannya itu terletak pada sudut puncaknya itu. Karena kalau yang tadi 80 derajat, nah yang ini sudut puncaknya itu 55 derajat. Dan juga arah pemakanan dari pahat muka ini, dia itu bergerak dari tengah menuju ke arah sisi pekerjanya. Jadi gerakannya itu mundur. Dan juga pahat muka ini digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja tadi. Yang selanjutnya yaitu pahat ulir, seperti namanya, yaitu ulir. Pahat ini digunakan untuk membuat ulir-ulir, mulai dari ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, dan lain-lain, masih banyak jenisnya. Lalu sudut pahatnya ini juga berbeda-beda tergantung jenis ulir yang akan dibuat. Ada yang 55 derajat, ada yang 60 derajat, tergantung dari ulir yang akan dibuat itu sendiri.
Lalu yang berikutnya ada pahat alur. Pahat alur ini digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja yang kita butuhkan. Biasanya juga pahat alur ini dijadikan sebagai pembatas ketika kita akan mengulir. Nah, selanjutnya ada pahat bentuk. Pahat bentuk ini memiliki sudut bebas yang bermacam-macam. Ini bisa bergerak ke kiri, bisa ke kanan, bisa lurus, bisa tegak, dan lain sebagainya. Sehingga pemotongannya itu akan berbentuk sesuai dengan mata potong ya. Selanjutnya ada pahat chamfer. Pahat chamfer ini digunakan untuk menumpulkan bagian-bagian yang tajam. Sebaiknya seluruh benda-benda yang bagian yang tajam itu lebih baik sebenarnya di chamfer, karena chamfer ini juga akan memudahkan dalam perakitan benda kerja itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada pahat bubut rata dalam. Nah, pahat bubut rata dalam ini digunakan untuk membuat lubang atau bagian dalam dari benda kerja, yang biasanya juga ini digunakan untuk memperbesar lubang. Nah, yang selanjutnya itu ada pahat bubut facing dalam. Seperti namanya, pahat ini digunakan untuk meratakan bagian muka dalam lubang. Nah, jadi lubang yang memiliki muka yang ada di dalam lubang itu diratakan menggunakan pahat facing ini. Yang selanjutnya ada pahat alur dalam. Nah, pahat alur dalam ini biasanya digunakan untuk membuat alur pada lubang yang sudah dibuat. Lalu di sini ada pahat ulir dalam. Pahat ulir dalam ini hampir sama seperti alur dalam tadi, tapi bedanya kalau yang tadi membuat alur dalam, tapi yang ini membuat ulir dalam, membuat ulir yang ada di dalam lubang. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pahat bubut berdasarkan materialnya. Seperti di slide yang pertama ini, yaitu pahat bubut baja karbon tinggi. Nah, pahat bubut baja karbon tinggi ini biasanya digunakan untuk baja-baja lunak dan juga kuningan. Pahat bubut baja karbon tinggi ini memiliki kecepatan 5 mili per menit, tetapi pada suhu 250 derajat Celcius, pahat ini akan kehilangan kekerasannya. Ya, yang selanjutnya ada pahat bubut baja karbon tinggi atau yang biasa disebut dengan HSS, High Speed Steel. Pahat ini biasanya digunakan pada pisau freeze, mata bor, freeze reamer, dan lain-lain, masih banyak lagi. Lalu pahat ini nih akan kehilangan kekerasannya pada suhu 600 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya ada pahat bubut baja paduan non-pero. Berbeda dengan yang HSS tadi, pahat material jenis ini memiliki usia pakai yang lebih lama daripada pahat HSS tadi dan memiliki kecepatan potong yang lebih tinggi. Tetapi pahat ini ketegangannya itu lemah, karena ketika dia menerima beban kejut, maka
jenis material dari pahat ini akan sangat mudah untuk patah dan retak. Nah, yang selanjutnya ini ada pahat bubut karbida. Pahat bubut karbida ini dapat bertahan pada suhu 1000 derajat Celcius. Dan pahat ini memiliki kekuatan tekan yang tinggi, tapi kekuatan tariknya itu rendah. Dan kelebihan pahat karbida ini ialah kapasitas produktivitasnya itu tinggi, dan sehingga dapat menghasilkan permukaan benda yang dengan kualitasnya itu jadi lebih baik. Dan pahat karbida ini juga dapat digunakan pada pengerjaan baja yang telah dikeraskan, sehingga kita bisa menghemat biaya produksi dengan menggunakan jenis material ini. Yang selanjutnya ada pahat bubut keramik. Material jenis ini cocok digunakan untuk pemotongan berkecepatan tinggi sekitar 500 mili per menit. Dan material jenis ini tahan terhadap suhu hingga 1200 derajat Celcius, dan material ini juga cocok digunakan untuk pemotongan terus menerus. Yang selanjutnya itu ada pahat bubut cermet. Pahat bubut cermet ini merupakan kombinasi antara keramik dan juga logam melalui proses metalurgi. Dan keramik pada material ini berfungsi untuk meningkatkan refraktivitas, sedangkan logam pada material ini berfungsi untuk memberikan ketangguhan yang tinggi dan membuat pahat jenis material ini tahan terhadap panas. Lalu yang selanjutnya ada pahat bubut diamond. Seperti yang tertera di PowerPoint, pahat material ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, ekspansi termal yang rendah, juga memiliki konduktivitas termal yang tinggi, dan koefisien gesek yang rendah. Nah, alat potong dengan material jenis ini dapat digunakan untuk memotong dengan kecepatan 1500 sampai 2000 mili per menit. Dan alat material jenis ini juga dapat bertahan hingga suhu di atas 1500 derajat Celcius. Jenis pahat bubut CBN ini memiliki hasil yang sangat baik, dan jenis pahat bubut CBN ini merupakan gabungan antara boron dan nitrogen melalui proses metalurgi daya. Selanjutnya, jenis material pahat bubut UCON. Nah, jenis material pahat bubut UCON ini jarang digunakan karena harganya yang relatif mahal, dan jenis material pahat bubut UCON ini merupakan paduan logam tahan api yang dimana bagian luarnya itu keras dan bagian dalamnya itu lunak. Nah, material jenis ini memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keramik dan dapat digunakan dengan kecepatan potong sampai 3 kali lipat lebih dari keramik.
Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pahat bubut pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.